kalau bahasa milenial ya Kang ya, mager aja gitu kayak tidur. Itu bagaimana ya Kang ya? Bulan puasa itu sebenarnya ya, kalau kita tarik ulur itu tuh mendidik kita untuk jadi lebih berpikir. Petakilan tuh namanya bahasa Sundanya itu apa ya? Gak bisa diem gitu. Ya. Tedek cicing gitu ya. Tedek cicing lah. Untuk penderita asam lambung Kang atau GERD, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ini Forecast, For Saling Podcast. Gimana nih teman-teman kabarnya? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan juga baik ya. Nah di situasi yang sama, yaitu terutama umat muslim akan dihadapkan pada bulan suci Ramadan gitu ya. Dan dalam masih kondisi pandemi. Dan itu merupakan sesuatu yang tidak mudah untuk kita lakukan gitu ya. Dan konteksnya hari ini adalah tentang menjaga tentang kesehatan. Hari ini saya akan bercakap bersama Kang Farid Rahman. Beliau merupakan alumni dari Forsalim angkatan 2009, seorang akademisi fisioterapis dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah, halo Kang Farid. Halo, Assalamualaikum Siva. Halo Kang, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Kang kabarnya di Surakarta? Alhamdulillah sampai saat ini alhamdulillah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Ya. Sehingga pada saat ini juga saya bisa berbagi dengan teman-teman semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gimana Kang akhir-akhir ini aktivitas dan rutinitas akan menghadapi bulan Ramadan dan masih dalam keadaan pandemi itu gimana Kang di Surakarta? Secara umum kalau personal tidak ada perubahan yang mendasar ya pada aktivitas fisik, tampaknya sama saja seperti hari-hari biasa baik itu sebelum pandemi dan masa pandemi ya. Cuma yang membedakan adalah mungkin beberapa keterbatasan karena memang kita harus menjaga beberapa hal yang terkait dengan keselamatan diri sendiri dan orang lain. Mungkin hal yang berbeda adalah aktivitas saya dalam memberikan pengajaran mungkin sudah saat ini masih 100% dengan menggunakan pembelajaran daring. Sehingga ya belum bisa masuk kelas secara luring. Ya. Episode kali ini Kang membahas tentang konteksnya adalah menjaga kesehatan ya, sesuai dengan tema yaitu olahraga yang aman dan nyaman di bulan Ramadan. Nah, kira-kira menurut Akang gitu ya sebagai akademisi fisioterapis itu bagaimana sih Kang untuk menjaga menjaga aktivitas fisik gitu ya Kang ya di yang aman dan nyaman di bulan Ramadan nanti gitu. Bulan Ramadan itu adalah bulan di mana memang dituntut kita sebagai Islam, umat muslim ya, dituntut untuk melaksanakan ibadah yang notabene membutuhkan sekali tenaga. Selain tentunya juga tekad dan niat ya, untuk melaksanakan ibadah-ibadah yang biasanya mungkin di hari biasa kita melaksanakan ibadah wajib aja, tapi karena bulan puasa adalah bulan penuh barokah dan keberkahan sehingga kita diberikan beberapa tambahan fasilitas untuk beribadah yang mana itu nilainya menjadi lebih besar dibanding ketika tidak dalam bulan puasa. Nah, karena sebagian besar melibatkan fisik tentulah harus mempunyai fisik yang sehat dan prima gitu. Sehingga kebugaran fisik ini di sini sesuatu yang urgensi dalam halnya adalah mempermudah kita dalam proses ibadah. Jadi gini Kang, seberapa penting sih Kang gitu ya aktivitas fisik untuk menghadapi Ramadan nanti, seberapa penting gitu Kang? Kalau persiapan bulan Ramadan sebenarnya seberapa pentingnya adalah prioritas juga. Artinya di sini adalah pembuktian bagi semua orang untuk bisa membagi waktunya, meluangkan waktunya sekitar 50 menit sehari sampai 3 kali dalam seminggu
gitu, sesuai dengan arahan dari American College of Medicine. Kalau kita ingin mendapatkan kesehatan yang optimal. Jadi rasanya untuk persiapan bulan puasa pun ya sama, tidak ada yang berbeda. Bahkan pada bulan puasanya pun tetap sama aturan tersebut bisa kita laksanakan, tidak ada perbedaan, sehingga kita memang dapat melaksanakannya. Cuman saja ada beberapa rambu-rambu yang harus kita perhatikan ya terkait dengan latihan atau olahraga yang akan dilakukan di bulan puasa. Ada beberapa aturan yang memang harus kita pahami karena memang itu berhubungan dengan impact nutrisi di dalam tubuh kita, karena olahraga itu juga butuh nutrisi. Salah satunya kan hidrasi atau air. Nah pada saat olahraga, pada saat bulan puasa ya siang hari kita nggak bisa minum. Tergantung. Nah Kang, dari yang aku tangkep ya barusan, berarti memang tergantung dari prioritas itu sendiri gitu yang Kang gitu ya tadi. Dan gini Kang, kalau misalkan ya ketika kita selama bulan suci Ramadan nanti gitu ya Kang ya, ketika kita tidak punya niatan dan kita tidak berolahraga dan juga tidak melaksanakan aktivitas fisik ya kayak seperti kalau bahasa milenial ya Kang ya, mager aja gitu, kayak tidur terus ya begitu-begitu aja gitu Kang, aktivitasnya tuh tanpa ada olahraga fisik gitu, aktivitas fisik gitu tadi. Itu bagaimana ya Kang ya? Terkait dengan hal tersebut ya, yang dinamakan dengan mager, rebahan, sebagainya itu manusiawi ya. Artinya semua orang juga pasti ya ada masanya ya ingin hanya melakukan seperti itu. Tapi ya marilah kita bertanya sama diri sendiri gitu. Apa bulan puasa itu yang hanya 1 bulan dalam tahun mau dihabiskan untuk hanya tidur, nonton TV dan sebagainya, melaksanakan aktivitas yang lain. Padahal kalau ingin disebut sehat ya harus mental, ya fisik, ya sosialnya juga bagus gitu. Jadi tidak ada satu jomplang dibanding dengan yang lain gitu. Semuanya in balance, moderation lah ya kalau bahasa kerennya itu, di tengah-tengah, nggak terlalu berlebihan ke atas, nggak terlalu berlebihan ke bawah gitu. Semuanya seimbang. Seimbang gitu ya. Ya Kang, ini ya, kalau misalkan begini, ketika kita gitu ya sedang berolahraga, nah di waktu siang hari dalam keadaan puasa gitu, dan itu dehidrasi gitu, dan untuk bisa tetap stamina kita tidak dehidrasi dalam sehari itu gitu Kang, itu mungkin olahraganya seperti apa gitu Kang? Nah pertama waktunya mungkin Kang, itu durasi yang baik itu kapan gitu? Pertama adalah bulan puasa itu sebenarnya kalau kita tarik ulur itu mendidik kita untuk jadi lebih berpikir. Karena kita makan dan minum cuma 2 kali dalam sehari dan juga dibatasi oleh waktu, sehingga harusnya kita menjadi berpikir gimana caranya kita tetap melaksanakan ibadah berpuasa, tapi juga tetap melakukan olahraga, serta juga kewajiban memberikan hak gitu. Nah, berarti yang dilakukan adalah yang pertama, hidrasi itu harus adekuat. Adekuat itu baik terutama pada saat berbuka gitu. Berbuka itu bukan hanya pada saat maghrib itu ya. Yang namanya berbuka itu di rentang maghrib sampai dengan sebelum subuh gitu. Ya. Jadi pada saat kita bisa makan dan minum, ya udah kita minum dengan intake yang cukup. Misalnya kalau kalau air putih idealnya 2,5 liter ya. Berarti kan ada teman-teman sini punya semacam kalau bahasa sebenarnya kempis ya. Indonesia itu apa sih? Kok lupa ya? Ya tempat air lah ya istilahnya. Tumbler Kang. Tumbler. Tupperware, tumbler. Tumbler. Nah tumbler itu kan di situ ada milimeternya. Nah kalau misalnya kita orangnya strict terhadap ukuran dan memang ingin meminum air sebanyak yang disarankan, ya udah kita menggunakan itu untuk minum supaya bisa mengukur. Terutama air putih ya. Nah kita juga hidrasinya harus siap-siap gitu. Saat berbuka itu, jadi tetap harus bisa terpenuhi ya, bisa terpenuhi dalam ukuran tersebut. Yang selanjutnya adalah mengatur ritme aktivitas. Ritme aktivitas. Ya, kalau kita
sore mau olahraga, ya sadar diri, siangnya jangan petakilan gitu. Tahu nggak petakilan? Okay. Petakilan tuh namanya bahasa Sundanya itu apa ya? Nggak bisa diem gitu. Ya. Tedek cicing gitu ya. Tedek cicing lah, dilincah gitu. Nah itu juga harus bisa diatur ritmenya. Kalau misalnya yang bisa kerja itu hanya duduk, ya duduk aja dulu sementara. Lebih banyak kita menghemat tenaga, save energy. Oke, save energy. Kita ya glikogen itu kan hanya kuat 12-15 jam. Jadi glikogen menjadi sumber energi ya dalam tubuh kita, karena kan dari karbohidrat yang kita makan itu nanti dipecah. Ya, dari glukosa jadi glikogen. Nah, simpanan itu nanti hanya kuat 12-15 jam. Gitu. Makanya kalau berbuka itu bersegera, kalau sahur akhir ya itu esensinya dari apa namanya mekanisme biologis seperti itu. Oke. Nah, Kang, kita itu kan kemarin-kemarin udah sebar poster gitu kan. Nah, ada beberapa pertanyaan dari teman-teman Versalim dan juga dari luar Versalim seputar tema kali ini gitu. Nah, pertanyaannya itu seperti ini, Kang. Dari Kang Ismail, Versalim juga. Kang, kalau misalnya olahraga renang, jenis olahraga renang itu boleh nggak? Lagi sahur, kalau misalnya pas bulan puasa ya, karena kan itu berhubungan dengan air ya, yang bisa masuk ke dalam tubuh. Kita nggak bisa mengatur niat kita, modus kita itu seperti apa pada saat di kolam. Bisa aja pada saat sebelum masuk kolam, gue nggak mau minum sampai ke minum gitu karena lagi puasa. Tapi kita nggak tahu di dalam kolam itu ada pikiran apa atau kesengajaan dan sebagainya. Iya. Jadi kalau misalnya di medis itu ada kontraindikasi absolut, ada kontraindikasi relatif. Nah, kalau yang seperti ini relatif itu artinya apa? Tidak benar-benar dilarang, tapi lebih baik dihindari. Ya, untuk menjaga gitu ya Kang ya. Jadi gini ya, olahraga itu penting, tapi jangan menutupi lebih pentingnya aktivitas puasa gitu. Ya, jadi kalau esensi puasa itu sendiri gitu ya Kang. Kalau kita akan bekerja atau melakukan aktivitas, kita mainnya skala prioritas ya. Ya, prioritas itu yang mana yang lebih penting, yang mana yang lebih bernilai, itu yang didahulukan. Sedangkan yang lain dia sayapnya aja mendukung. Nanti dia tuh akan mengganggu aktivitas kita beribadah, tapi bukan berarti dia juga kita tinggalkan atas dasar alasan berpuasa. Tidak ada seperti itu. Jadi lebih baik dihindari saja. Masih banyak kok exercise yang lain. Iya, masih banyak latihan olahraga yang lain gitu ya Kang ya. Kemudian ada pertanyaan dari hamba Allah ini Kang. Saat kalau lagi bulan puasa nih Kang, terus kita itu menelan air ludah kita sendiri. Nah, lagi olahraga, hidrasi gitu Kang. Kemudian menelan air ludah kita sendiri. Nah, itu boleh nggak Kang gitu? Sebenarnya kalau pertanyaan kocak sih. Ludah itu adalah ya nggak apa-apa ya. Itu pertanyaan ya semua kita akan jawab. Tapi sebenarnya secara ilmiah juga bisa dijawab gitu. Jadi ludah itu kan sebenarnya sebagai bagian dari proses digestif ya. Digestif itu pencernaan. Itu kan untuk melumatkan bahan makanan gitu kan. Ya, memberikan kemudahan untuk bisa masuk ke dalam tubuh itu. Kalau misalnya olahraga itu sebenarnya ya, kalau pemuli ludah itu karena dia kan yang dihasilkan oleh cairan tubuh kita kan, oleh enzim salipase kalau nggak salah. Itu enzim itu yang menghasilkan saliva atau ludah itu untuk kepentingan proses digestif pun ya aman-aman aja sebenarnya nggak masalah. Gitu. Dan juga kalau olahraga coba aja sendiri nggak terlalu banyak kok. Saliva yang kita hasilkan karena dia banyak dikeluarkan karena air cairan itu lebih banyak dikeluarkan lewat evaporasi atau lewat keringat. Sehingga agak banyak dan nggak masalah juga kalau misalnya puasa. Itu kan bahan substansi fisiologis yang ada dalam tubuh kita. Next yaitu pertanyaan dari hamba Allah juga. Dan gini Kang, adakah tips dan trik berolahraga agar tidak dehidrasi saat saum? Nah, tips dan triknya Kang.
Tips dan triknya adalah yang pertama tadi dikatakan intake cairan yang ada kuat pada saat buka. Yuk dilengkapi syarat minimal minum air putih berapa. Kemudian yang kedua pada saat menjelang mau menjelang mau imsak itu kalau bisa jangan minum manis-manis karena dia akan membuat haus. Oke. Ya, haus. Gula itu akan lebih banyak membuat kita lebih mudah untuk haus gitu sehingga lebih dihindari. Terus yang kedua adalah pilihan waktu. Kalau mau olahraga sore hari aja 1 jam sebelum buka. Kenapa begitu? Namanya juga olahraga, tubuh kita itu akan mengeluarkan cairan sebagai bentuk untuk melindungi suhu tubuh ya, supaya dalam keadaan bagus atau seimbang 36,5 sampai 37,5. Konsekuensinya adalah keringat keluar, masih keringat itu kan cairan. Iya. Nah, kita hilang di situ sehingga nanti pas azan langsung diganti. Oke. Dengan cairan hidrasi dan juga dengan tambahan energi berupa karbohidrat. Nah, karbohidratnya itu juga jangan yang indeks glikemiknya yang tinggi. Cari yang indeks glikemik yang rendah, misalnya buah kurma. Oke, buah kurma. Iya, tapi juga jangan tertipu sih. Buah kurma di kita itu sebenarnya sudah dicampur pakai sirup. Lagi. Karena kalau kurma yang asli mahal sih sebenarnya. Kurma azwa itu ya Kang ya? Kemarin juga kurang ngerti sih, cuma kalau secara biokimia aja mungkinnya gitu. Kalau itu salah satu buah yang mempunyai indeks glikemik rendah. Kalau indeks glikemik rendah itu apa sih sebenarnya? Itu jadi kalau misalnya dia masuk ke dalam tubuh kita nggak langsung dipecah. Gitu. Oke. Jadi bisa disimpan dulu. Oke. Yang selanjutnya yaitu gini Kang. Apa motivasi untuk tetap menjaga olahraga secara rutin saat saum supaya tidak sering ngantuk nih di masa pandemi, kan udah pandemi susah aktivitasnya berkurang gitu ya Kang, maksudnya dibatasi kemudian lagi saum gitu. Nah apa kira-kira Kang motivasi gitu untuk tetap menjaga olahraga itu tadi? Intinya itu sama yang tadi gitu Kang. Ya tapi kebetulan dalam hal ini Kang Farid menjelaskan lebih banyak sih. Karena kalau bicara komitmen itu ada ya. Kebetulan saya termasuk bidangnya di penelitian tentang perspektif terhadap keikutsertaan dalam olahraga atau latihan. Ya. Tapi kalau saya menelitinya insya Allah pada penderita DM. Tapi bisa saya hubungkan. Oke. Jadi kalau perspektif itu kan pandangan kita terhadap latihan itu sebenarnya manfaatnya apa sih? Gitu. Itu kan pasti bertanya dalam diri sendiri. Ya. Nah kita juga harus mengikuti tahapan daripada perubahan perilaku khususnya dalam exercise juga. Yang pertama, ya kalau kita memang cepat capek, tapi kita nggak tahu nih sebabnya itu karena apa ya, capek ya udah gitu aja nggak ada ini. Itu namanya primordial. Nanti naik lagi prekontemplasi. Ya prekontemplasi itu apa? Oke, sekarang lelah, terus capek terus. Sekarang dia mulai mencari tahu sebenarnya aku kenapa sih? Nggak ada willingness. Ya, ke keinginan ya kan sebenarnya apa sih? Tapi dia belum mencari lebih lanjut gitu info tersebut. Sekedar bertanya. Baru sampai situ gitu ya kan ya. Dan dia sebenarnya bisa menyimpulkan sendiri, sebenarnya akibat dari ini. Kemudian nanti masuk tahap berikutnya, sekarang menjadi tahu. Ternyata pada saat aku berolahraga tuh jadi capek itu karena memang olahraga tuh nggak memenuhi syarat akses dan nggak memenuhi syarat minimal daripada American College of Medicine, primordial. Terus kemudian preparasi, nah dia sudah mencari tahu, kemudian dia akan mencari tahu profil misalnya kebugaran kardiorespirasinya, itu misalnya profilnya itu seperti apa. Tapi belum ada tindakan, masih wacana. Terus naik aksi dalam olahraga sedikit-sedikit. Habis aksi olahraga ada maintenance itu pemeliharaan. Nanti di maintenance itu bisa mengalami lapse, bisa mengalami relapse. Lapse itu artinya berantara cheating lah. Cheating ya. Jadi dalam sebuah komitmen exercise itu cheating itu perlu, bukannya nggak boleh. Cheating itu kalau bisa dilakukan secara rutin, tapi porsinya jangan lebih banyak dibanding olahraganya. Ya seminggu baru sekali gitu, nggak olahraga.
biasanya 3 kali dalam seminggu, di setengah jam 2 kali seminggu, itu menjaga biar nggak bosan. Oke. Nah, kurang lebih seperti itu. Terus sebenarnya ada yang terakhir adalah permanent maintenance. Permanent maintenance sudah istiqomah. Oke. Udah muncul nih Kang ya, habitnya udah muncul gitu. Ya, kalau Anda mau, rekan-rekan di sini mau berubah untuk memiliki exercise yang baik, ya ikuti tahapan-tahapan itu pelan-pelan. Oke. Banyak kan berubah yang total tuh suka gagal, segagal-gagalnya setelahnya. Segagal-gagalnya. Iya, karena biasanya karena dia kalau misalnya itu sebenarnya seperti ledakan ya. Misalnya nih, ngebut di awal gitu ya Kang ya? Si A itu tadinya memang gak pernah olahraga sama sekali, terus tiba-tiba dia 3 kali seminggu terus gitu. Namanya manusia itu kita ditarikan ada rasa bosan. Ya, betul. Nah makanya manusiawi itu sesekali kita cheating gitu. Untuk menghargai diri kita, perjuangan kita terus jadi seperti ini. Bukan berarti kita cheating sepuas-puasnya, tapi porsinya lebih kecil dibandingkan dengan yang utama. Oke. Gitu. Jadi memang harus jadi prioritas lah. Prioritas, ya. Kemudian ini ada yang selanjutnya. Untuk penderita asam lambung, Kang, atau GERD, olahraga ketika puasa, aman pada saat dia tidak ada keluhan sama sekali. Masalahnya aman ketika tidak ada keluhan. Iya, GERD itu banyak tuh rasanya. Itu misalnya kalau GERD itu kan juga multifaktor sih. Dia juga karena ada masalah patologis di dalamnya juga, atau memang karena kondisi stres psikologis. Stres psikologis dapat memperberat gejala yang ada. Oke. Dari hal tersebut. Sehingga memang harus berhati-hati juga ketika berolahraga, terutama kalau misalnya dia ada keluhan. Tapi kalau ada keluhan lebih istirahat. Tapi kalau nggak ada keluhan, sehat-sehat saja, malah dia selalu melaksanakan aja. Oke. Olahraga itu kan nggak harus selalu jogging, lari dan sebagainya. Lakukan sebisanya asal memenuhi persyaratan. Asal persyaratan yang tadi gitu ya Kang ya? Ya, dosis itu FIT wajib, nggak boleh. Oke. Boleh berarti asal sedang tidak ada keluhan ya? Tapi kalau GERD itu bisa dikontrolkan terus. Kemudian, ya. Kemudian ada pertanyaan seperti ini Kang. Mengkhususkan olahraga sih tidak ya Kang ya. Tapi bagaimana bila pergi ke gunung atau ke kebun dengan berjalan kaki lumayan menguras keringat nih. Nah termasuk olahraga bukan sih Kang gitu, kayak jalannya tuh jauh tapi mendaki gitu. Dan itu termasuk olahraga bukan? Kita kembali ke pengertian aktivitas fisik. Aktivitas fisik itu adalah sekelompok aktivitas di mana dia membutuhkan mengeluarkan energi dan penggunaan otot skelet gitu. Jadi kita kembali ke definisi itu. Jadi pengertian dari aktivitas itu ada 3 sebenarnya. Kegiatan rumah tangga, ngepel dan sebagainya. Kemudian kegiatan okupasi itu pekerjaan yang berhubungan dengan profesi kita. Mau kita mahasiswa, mau kita dosen, mau kita dokter. Yang ketiga adalah aktivitas leisure time. Nah, leisure time itu waktu luang, termasuk olahraga itu bagian dari itu, subnya. Ya, sama aktivitas fisik, sama exercise itu beda latihan. Kalau misalnya Siva main poli sama teman-temannya, itu adalah olahraga. Tapi kalau Siva main poli sendiri, itu bukan olahraga, tapi latihan atau exercise. Latihan, oke. Ya, kan beda. Exercise itu adalah sekumpulan aktivitas untuk menuju sehat yang optimal. Kalau olahraga ada tambahannya, sekumpulan aktivitas untuk menghasilkan kesehatan yang optimal ditambah untuk menunjang prestasi. Berarti prestasi itu ada kompetisi gitu ya Kang ya? Ya, memang karena olahraga itu dia harus mengandung kompetisi. Kalau latihan enggak. Jogging itu bukan kompetisi, bukan olahraga, tapi dia latihan. Tapi kalau dia dibalapan sama orang lain, dia berubah namanya jadi olahraga. Gitu. Oke, gitu ya. Oke, ya. Nangkep Kang. Dan selanjutnya. Saya belum terjawab juga sih sebenarnya. Jadi kalau masalah naik gunung dan sebagainya, dihitung saja nanti kira-kira capeknya sama nggak? Kira-kira kan relatif ya. Capeknya dengan latihan gitu ya Kang ya dibandingkan. Karena dia masuknya ke aktivitas leisure time. Oke. Ya kan tadi sudah saya jelaskan. Iya. Betul.
Terus? Kemudian ini ada lagi nih Kang. Mungkin ini mirip-mirip gitu yang Kang ya dari teman-teman Forsalim itu pertanyaannya seperti durasi tadi kan sudah terjawab ya Kang ya. Durasi Ya. dan durasi untuk olahraga gitu dia saat puasa. Durasi Kemudian itu waktu yang tepat. tergantung juga sih. Kalau misalnya aerob dan sebagainya 30 sampai 60 menit. 30 sampai 60 menit ya. Kalau latihan untuk penguatan, untuk gedein otot ya tergantung jenisnya, dia mainnya di repetisi. Repetisi itu pengulangan. Nah, beberapa kali pengulangan itu bisa dalam satu siklus set. Jadi satu set misalnya isinya 12 kali pengulangan. Seperti itu. Oke, kemudian ini ada lagi Kang, ada lagi pertanyaan dari teman-teman. Seperti ini pertanyaannya. Tapi mungkin Kang ini tuh mirip-mirip ya Kang ya. Pertanyaannya itu dan sudah terjawab gitu ya Kang. Kebanyakannya itu tentang durasi, waktunya tuh kapan yang tepat. Kemudian ketika dehidrasi siang-siang lagi olahraga itu ngapain gitu ya. Nah itu sih mungkin sekarang itu sudah Kang, sudah terjawab semua gitu ya. Sudah terjawab semua dari Q&A tadi teman-teman dan aku lupa tadi di awal mau kenalin ini si Kang Forsalim dan Kang juga alumni Forsalim tahun 2009 ya Kang ya? Ya, saya 2009. 2009. Nah, saya alumni Forsalim tahun 2017 Kang baru kemarin. Ya. Mahasiswa saya bimbing juga yang skripsi angkatan 2017 juga sih. 2017. Nah, saya juga mau nambahin sedikit sih sebenarnya. Ya. Jadi ada beberapa miskomunikasi, misunderstanding ya, misleading dengan masalah olahraga waktunya. Kadang-kadang karena ngerasa siang hari, sore hari nggak cukup, ya udah pindah ke malam. Ya kalau olahraga malam itu juga harus hati-hati. Karena O2 yang kita hirup jadi berkurang karena dia O2-nya sekarang lagi dibutuhin sama pohon yang segini. Iya. Makanya hati-hati. Terus kemudian perhatikan juga kalau malam itu kan itu jam biologisnya untuk istirahat. Iya. Jadi nanti kan jantung itu nanti bisa bekerja lebih banyak di situ. Di antara jam 11 sampai jam 1 itu agak-agak tinggi aktivitasnya. Mungkin pernah mendengar beberapa tokoh terkenal kan meninggal karena serangan jantung setelah olahraga malam hari jam segitu kan. Ya karena aktivitas jantung di saat itu lagi ini ya gitu. Kalau dipakai olahraga ya malah nggak ideal. Atau stroke mungkin sukanya biasanya kan ini ya pas bangun tidur gitu subuh. Ya karena di situ tekanan darah kita itu naik tiba-tiba di pukul 3 sampai dengan pukul 6. Makanya kan kita disuruh bangun. Disuruh bangun itu apa? Untuk mengendalikan. Ya, itu ya. Itu tambahan kalibrasi. Terus yang selanjutnya adalah saya memang mau membenarkan stigma bahwa dia kalau menggunakan jaket parasut itu nanti bisa banyak. Itu enggak ada. Itu yang jogging itu ya Kang ya, pakai parasut yang biar semua keringatnya itu keluar katanya. Maksudnya kan saya juga suka lari kan. Saya suka lari. Saya merasa yang sekarang di masyarakat banyak misleading ya gitu. Lari siang hari, yang waktunya kita kerja atau istirahat lah ya seharusnya. Dia pakai lari itu kan menjadi sesuatu pertanyaan besar sebenarnya bisa lama tuh waktunya. Nah tapi di satu sisi lain adalah masalah itu kan sentimen ya. Terkait dengan masalah lain adalah biasanya kebiasaannya itu pakai cukup parasut yang tebal katanya biar keringatnya keluar, lemaknya melurus. Enggak begitu. Enggak begitu caranya karena itu yang keluar itu cairan. Dibutuhin oleh Anda. Gitu. Gimana nanti kalau kena heat stroke namanya, serangan sengatan panas. Ketika suhu tubuh kita lebih dari 40 derajat Celcius. Nanti area otak itu namanya hipotalamus. Ya. Di bawah namanya preoptic area hipotalamus itu yang mengatur suhu tubuh bisa rusak, bisa menyebabkan kematian. Makanya hati-hati. Sudah masih siang hari pakai parasut lagi puasa lagi, nah itu tambah double ya. Itu namanya menyerahkan diri dengan cukup konyol. Ya. Ya karena memang itu nggak merepresentasikan lemak yang dipakai. Lemak itu baru akan dipakai secara optimal kalau intensitas latihannya tinggi. Ya intensitas latihannya tinggi. Kalau dia selama masih ya latihannya gitu-gitu aja rendah sampai sedang itu karbohidrat dulu yang dipakai dalam tubuh kita.
yaitu nasi. Kalau tahap tinggi itu tadi Kang, itu bagaimana Kang untuk tahap tadi lemak supaya benar-benar lemak gitu? Ya, biasanya pakainya mungkin Anda cari nanti namanya high intensity interval training. Nah, pakai latihan itu cuma yang tinggi kalau mau meluruhkan lemak gitu. Atau paling tidak, nggak apa-apa ringan sampai sedang, tapi minimal 3 kali seminggu deh, disiplin. Gitu. Oke. Kalau saya di sini sih agak cerita unik ya. Mahasiswa saya ini suruh laporan untuk diary exercise namanya. Untuk laporan, ngupload di Google Drive aktivitas exercise mereka wajib gitu. Oh oke. Ya biasanya itu banyak banget yang upload udah ini nih Kang, kayak misalkan jogging udah berapa kilometer. Iya itu. Ya kalau masih sukses ya wajib itu untuk kebiasaan ya. Sama seperti tadi, bagaimana caranya untuk motivasi lagi? Ya dibentuk dulu kebiasaan jadi dipaksa. Tumanan wayahna paksakeun. Tumanan wayahna paksakeun. Oke. Iya, dipaksa. Iya. Bukan dipaksa dalam artian paksa sih. Ya, nah, jadi sebenarnya kalau misalnya kita berolahraga dalam bulan puasa itu sebenarnya adalah sarana bagi kita untuk berpikir. Berpikir ya. Ya berpikir jelas karena memang kita di situ puasa gimana caranya aman gitu. Nah kata amannya itu adalah menjadi sesuatu yang harus kita garis bawahi. Aman itu dalam segi adalah menjaga ibadah kita. Supaya nggak meninggalkan yang lebih wajib dibanding yang apa yang dianjurkan gitu. Ya, yang kedua adalah ya pasti untuk kesehatan kita juga gitu, untuk memberikan hak pada tubuh kita. Iya, memberikan hak. Ya, jadi tidak hanya tidur, tidak hanya istirahat, tapi butuh juga si tubuh juga perlu dilatih. Gitu. Iya. Nah itu sebenarnya. Ini mungkin Kang satu pertanyaan lagi. Apa resiko tertinggi ketika kita tidak melakukan olahraga secara rutinitas, tapi dalam konteksnya seperti ini, kita tuh merasa fine-fine aja gitu, badan kita itu tidak ada keluhan apapun, padahal kita tidak olahraga, gitu kan? Nah, itu gimana Kang? Sebetulnya yang dinamakan sehat itu tahu kalau kita sudah ada hasil gold standard test. Jadi tes medis dan sebagainya baru kita tahu ada apa di tubuh kita. Tapi kalau misalnya ngomong tentang resiko olahraga, ya resiko olahraga itu sangat resiko tidak melakukan olahraga atau fisik yang jelas nanti adalah ancaman terhadap penyakit jantung dan pembuluh darah. Jantung dan pembuluh darah. Jantung koroner, miokardial infark, ya, hipertensi, misalnya seperti itu. Jadi kalau misalnya dikatakan ada risiko tidak olahraga, ya nggak ada. Jadi kalau Anda olahraganya mungkin nggak terlalu, tapi memang Anda menjaga habit makan banget ya. Apik lah makannya gitu. Nutrisi. Maksudnya bersih dan sebagainya, kemudian juga dipilah menunya apa. Ya dia juga berhak untuk sehat gitu. Iya. Walaupun tanpa olahraga. Jadi memang I think it's relatif lah. Oke. Tapi bukan berarti juga kita tidak berolahraga dan ya udah kita ninggalin olahraga aja, makannya yang sehat-sehat. Nah, tapi nggak gitu juga ya, tetap harus seimbang gitu ya. Iya, sebenarnya kalau olahraga itu choices juga sih. Kalau dia itu bisa nggak olahraga tapi memang dia mampu memakan makanan sehat yang secara rutin, ya olahraga mungkin kalau bagi dia populer silahkan aja gitu, itu pilihan aja. Tapi kan kebanyakan juga lama-kelamaan tuh nggak mungkin ya. Ya dalam artinya kita bertahan dalam satu kebiasaan gitu. Makanya sesekali harus shifting. Ini Kang sebelum resum atau akhir penutupan, aku mau coba up dulu Porsalim nih Kang nih. Dan kali ini yang pertama adalah kita baru bikin podcast Porsalim di bulan Ramadan. Karena memang Porsalim itu selalu update terkait kegiatan-kegiatan yang unik gitu, saya katakan unik di bulan Ramadan dalam keadaan pandemi sekalipun sekarang gitu ya, kita tetap melakukan agenda. Yang pertama itu ada agenda hariannya, kemudian agenda mingguan, dan agenda mingguannya itu kali ini Kang, yaitu podcast. Nah kali ini dan akan ada episode-episode selanjutnya. Dan nanti di akhir juga bakal ada itu agenda puncaknya gitu yang akan diadakan Porsalim. Jadi memang alhamdulillah ya Kang, kita sama-sama alumni Porsalim, kita tetap menjaga uhuwah kita gitu untuk tetap menjaga silaturahim kita gitu dalam
bidangnya masing-masing gitu Kang. Itu sebuah anugerah yang harus kita syukuri juga gitu ya Kang ya. Intinya menebar manfaat aja lah. Iya betul. Manfaat pakai aksi gitu aja, kan lebih sederhana intinya. Jadi memang saya senang juga sih, artinya Porsalin bisa berperan di sini membagikan sesuatu kepada masyarakat. Karena kan ditonton semua orang banyak kan nanti. Iya betul. Sehingga insya Allah mudah-mudahan akan bermanfaat. Nah itu sih yang harapan saya. Jadi ekspektasinya sih tidak macam-macam lah terkait dengan hal tersebut. Oke, mungkin Kang ada beberapa ini untuk penutup untuk teman-teman kita yang nanti akan mendengarkan tentang seputar olahraga yang aman dan nyaman. Ada ya, yang pasti adalah pilih waktu. Waktu mau olahraga itu 1 jam sebelum lah. Jadi kalau pas selesai olahraga bisa langsung minum, bisa langsung mengintek makanan. Terutama bagi penderita DM ya, penderita DM hati-hati. Bahkan kalau saya sih sebenarnya nggak nyaranin kalau dia puasa tuh olahraga. Oke. Saya nggak nyaranin kalau untuk DM. Terus dengan pengawasan dan terkontrol. Ada beberapa indikator yang mana untuk penderita DM Kang, itu. Sebentar itu DM itu apa Kang? Oh iya, diabetes mellitus, Allahu Akbar. Diabetes. Ya, kencing manis, kencing orang sedang. Ya, hati-hati ya, karena dia ada resiko hipoglikemi nanti. Hipoglikemi itu glukosanya rendah nanti. Itu bisa bikin hilang kesadaran juga, gitu, cukup bahaya. Di tengah latihan. Makanya kalau yang dia berpuasa jangan disaranin dulu lah. Kecuali kalau diawasi oleh dokter langsung. Nanti kalau mau olahraga silakan penyesuaian yang ringan-ringan aja. Gitu. Hipoglikemi itu jadi kondisi glukosa menurun drastis dalam darah. Itu bisa menyebabkan ya kalau nggak ditangani ya nanti kondisi yang serius gitu nanti. Jadi DM ya. Jadi itu yang harus diperhatikan. Terus kemudian untuk beberapa kondisi lain misalnya dengan hipertensi atau tekanan darah tinggi ya. Hindari latihan aktivitas yang mengejar gitu ya. Gitu jadi misalnya ngangkat barbel sampai gitu kan biasanya sampai rasa mengadakan hujan lah cerita nama bahasa Sunda nama. Nggak boleh kayak gitu. Kenapa sih alasannya? Jantung kita sangat sensitif terhadap aktivitas seperti itu karena dia membuat pembuluh darah kita itu berkontraksi. Kita harus memompa darah terus. Nah jantung itu kan bekerja terus. Ya. Makanya kan salah satu obat hipertensi itu kan adalah salah satu golongannya adalah untuk menghambat kerja kontraksi jantung. Misalnya blokade kalsium namanya. Itu bukan merek dagang ya. Kalau nyebut merek dagang saya nggak etis di sini. Jadi seperti itu. Hati-hati untuk beberapa kondisi. Kalau kita sehat, kalau kita yang lagi muda sehat gini ya silakan aja, yang penting sore hari ya. Seperti itu. Wow. Kemudian yang selanjutnya adalah jangan lupa hidrasi, minum gitu setelah buka puasa. Jangan petang-petenteng, diam dulu, nggak ngapa-ngapain langsung minum kalau pas azan. Jadi cairan kita nanti tergantikan oleh asupan yang masuk sekarang ini. Gitu. Terus yang ketiga adalah pilih olahraga yang nggak terlalu ekstrim dan tidak kompetitif ya, yang rekreasi aja. Sekedar tektokan kalau misalnya pakai badminton gitu, tapi nggak pakai kompetisi. Terus kemudian jogging boleh, tapi waktunya sekali lagi disiplin kita arahkan waktunya supaya nggak mengganggu ibadah puasa lah gitu. Itu aja sih sebenarnya dari saya. Wow. Very interesting gitu ya Kang, sangat luar biasa ilmunya hari ini. Mudah-mudahan kita semua bisa mendapatkan insight baru ya Kang ya, terutama untuk menjalani nanti ya Kang. Terima kasih banyak Kang Farid untuk ilmu-ilmunya hari ini, luar biasa. Ternyata dengan uhuah ini ya Kang kita bisa saling sharing, kemudian kita bisa saling menebar manfaat gitu ya Kang ya. Luar biasa sekali. Intinya kita harus produktif lah. Ya betul, produktif dalam hal positif ya Kang, tentunya ini merupakan salah satu jalan juga untuk tetap kita diam di rumah tapi kita tetap produktif gitu ya. Mungkin itu Kang yang dapat saya wawancarai
saya bincang thank kali you ini. untuk Salim, thank you untuk Salim sudah mengundang saya, sudah mempercayai saya untuk berkontribusi terhadap organisasi atau tempat saya pernah bernaung dulu waktu SMA. Gitu. Tidak lupa juga apa yang saya dapatkan, apa yang saya alami sekarang juga sebenarnya sedikit banyak juga dipengaruhi waktu dulu gabung di Rohis ya, atau di Ikatan Remaja Masjid dulu IRM namanya. IRM. Ya, IRM, kemudian dulu banyak lah aktivitasnya, seru lah pokoknya dulu. Zamannya sekolah SMA itu luar biasa, kegiatan IRM itu sangat banyak, setiap hari Jumat terutama. Ditambah lagi kegiatan-kegiatan yang lain, nah itu. Jadi ya nanti setelah membaik ya pada adik-adik yang baru masuk SMA, silahkan manfaatkan waktunya untuk berorganisasi. Iya betul sekali. Ini saya udah 2021 ya, benar 12 tahun keluar dari SMA masih berhubung dengan teman-teman dari. Iya masih terhubung ya, kita masih Kang. Walaupun hitungannya saya jarang ngumpul bareng langsung di sana karena kadang-kadang pulang ya nggak lokasi waktunya. Ya. Oke. Iya, terima kasih sekali Kang Farid. Mudah-mudahan kita bisa bertemu ya Kang ya. Secara offline gitu ya. Podcastnya nanti mah harus tatap muka langsung gitu biar lebih dapat gitu. Lah, pokoknya mah bisa tatap langsung. Siap Kang. Terima kasih banyak. Selamat menjalankan ibadah puasa. Mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih Kang Farid. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Mungkin itu ya Kang ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya. Terima kasih. Terima kasih semua. Alhamdulillah.